Oke guys, kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Daeng Berlin. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang codingan yang telah saya buat dalam bahasa pemrograman Java. Jadi inti dari program ini adalah kita itu membuat sebuah program tebak angka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu komputer akan memberikan nilai random dari 1 sampai 100 dan kita sebagai user akan menebak berapakah nilai random yang dipilih oleh komputer itu. Nah, jika kalian penasaran bagaimana program ini berjalan, mari kita lihat. Oke, jadi di sini itu pertama saya membuat objek dari kelas scanner. Dari kelas scanner saya beri dia nama input. Tujuannya untuk saya mengambil inputan dari user. Dan di sini juga saya membuat objek dari kelas random. Tujuannya adalah untuk mengambil nilai random dari 1 sampai 100. Nah, kemudian di bawah sini saya membuat sebuah variabel bernama angka benar yang bernilai integer, dan di sini saya mengakses metode nextIn yang berada di kelas random ini dengan cara memanggil nama objeknya. Di sini saya memanggil nama objeknya lalu mengakses metode yang berada dalam kelas random ini. Jadi metode ini bertujuan untuk mengambil menampilkan nilai acak dari 1 sampai 100. Itulah kenapa saya tulis di sini 100, karena saya ingin dari 1 sampai 100. Tapi sebenarnya ini tuh dari 0 sampai 99. Itulah kenapa saya di sini menambahkan 1 agar dimulai dari 1 sampai 100. Nah, kemudian di sini saya membuat sebuah variabel bernama tebakan yang bernilai integer. Dan juga di sini saya membuat sebuah variabel bernama jumlah tebakan yang bernilai integer. Tapi saya sudah memberikan dia nilai yaitu 0. Nah, kedua variabel ini kita akan gunakan di bawah sini. Tapi itu sebentar kita bahas dulu di sini. Nah, di sini tuh saya memprint sebuah teks. Mungkin ini sebagai menu, bisa dibilang sebagai menu lah. Karena di sini tuh ada tulisan permainan tebak angka. Kemudian di sini tuh komputer menyuruh saya telah memilih angka antara 1 sampai 100, coba tebak angka. Jadi intinya teks ini tuh menyuruh user untuk menebak angka. Nah, kemudian di sini saya melakukan perulangan, saya menggunakan do while. Kenapa saya menggunakan do while? Kenapa saya tidak menggunakan while? Karena saya menggunakan do while ini tujuannya untuk program saya itu dieksekusi dulu sebelum dilakukan perulangan atau dilakukan perbandingan untuk melakukan perulangan. Nah, di sini di dalam perulangan itu saya membuat sebuah inputan dari user agar user bisa mengambil inputan dan menebak berapakah angka yang dia ingin tebak. Lalu di sini ada jumlah tebakan yang tadi saya sudah beri nilai di sini yaitu 0. Jadi jumlah tebakan ini akan terus bertambah seiring perulangan ini terus berputar. Ya, jika 1 kali berputar maka dia jumlahnya ini 1, jika 2 kali 2, jika 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, kemudian saya akan print dia di sini dan menampilkan sebagai output. Tujuan untuk apa? Tujuannya itu untuk melihat seberapa banyak kita salah dalam menebak atau seberapa banyak kita menebak sampai benar. Nah, di sini ada sebuah kondisi. Kondisi ini tujuannya untuk kondisi pertama di sini jika tebakan dari user itu ternyata lebih kecil daripada angka yang dipilihkan oleh komputer, dia akan menampilkan output terlalu kecil. Tapi jika input yang diberikan oleh user itu terlalu besar daripada angka yang ditebak oleh komputer, maka dia akan menampilkan output terlalu besar. Tapi jika tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, artinya kan sama dengan. Jika sama dengan berarti saya akan memberikan output selamat Anda benar dan menampilkan seberapa banyak tebakan yang dia lakukan sampai benar.
Nah, di sini ada while. Di sini adalah kondisi di mana jika tebakan dari kita itu tidak sama dengan angka yang dipilihkan oleh komputer, maka dia akan melakukan perulangan. Tapi jika sama dengan, maka kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan bernilai false. Tapi jika tidak sama dengan, maka kondisi ini akan terpenuhi dan bernilai true, dan akan terus melakukan perulangan sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Oke, bagaimana? Coba kita running. Oke, di sini tuh ada sebuah output permainan tebak angka. Saya telah memilih angka 1 sampai 100. Coba tebak angka tersebut. Nah, disinilah user menebaknya. Misal berapa kira-kira angka yang dipilih oleh komputer ini antara 1 sampai 100. Saya memilih 50. Ternyata angka itu terlalu kecil, artinya lebih besar daripada itu. Coba 75. Masih terlalu besar ya. Berarti di antara 50 dan 75. Berarti berapa ya? Mungkin 60. Terlalu kecil. Berarti 65. Masih terlalu kecil. 68. Nah, benar. Ternyata komputer memilih 68, dan di sini ditampilkan selamat, Anda benar, jumlah tebakan sebanyak 5. Jadi jumlah tebakan saya sebanyak 5. Oke guys, itu saja dari saya. Jika ada kekurangan di video kali ini, tolong koreksi di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih.